Alhamdulillah bersama kita Ustadz Harman hangat ini. Oh iya. Insyaallah seperti biasa beliau akan di tengah-tengah kesibukan beliau seorang yang sudah insyaallah banyaklah ya mengetahui dan mutakhasis juga di dalam bidang Al-Quran dan hal-hal yang terkait dengannya. Maka sekali lagi mari kita dengarkan baik-baik, mudah-mudahan satu ayat, dua ayat yang kita dengarkan bersama akan memberi siraman sehingga hati-hati kita semakin sejuk ya dan teduh dengan Al-Qur'anul Karim. Kepada Al-Ustaz kita persilahkan fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, para ikhwas sekalian, jazakumullah khairan. Habibana Ustaz Syaibani Mujiono, sebenarnya saya berharap beliau terus melanjutkan berbagi faidah dengan kita. Ustaz Syaibani yang menjadi teman seperjuangan sejak dahulu sampai sekarang, dan semoga Allah mematikan kita semua dalam perjuangan yang mulia ini dan mengumpulkan kita di surganya kelak insyaallah. Ustaz Syaibani yang saya kenal sering tidur di kelas, tapi kalau ditanya sama Ustaz langsung beliau bisa menjawab ya. Matanya tidur tapi hatinya yaqadhan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah menjaga beliau dan memperbanyak orang-orang seperti beliau dan meneguhkan kita semua dalam ketaatan kepadanya insyaallah. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, masih pembahasan tentang cahaya di tengah kegelapan. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna min qabl wa ya'fu an katsir.
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabinya sebagai nur, cahaya. Qad ja'akum minallah nurun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang Allah juga sifatkan kitabnya dengan nur. Sebagaimana firman-Nya, walakin ja'alnahu nura. Dan Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah nurus samawati wal ard, menurunkan nur, cahaya, oleh Ar-Ruh Al-Qudus, yaitu Jibril, yang disifatkan dengan Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Jadi cahaya dibawa oleh Ar-Ruh. Ruh itu jasad kita, kalau tidak ada ruhnya mati. Aw man kana maitan fahina wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Diturunkan kepada Rasulullah yang disifatkan sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Makanya Allah mengatakan yahdi bihillah, dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, manittaba'a ridwanahu aw ridwanahu subulas salam, yang mengharapkan keridhaannya, yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minadh dhulumati ila nur, dari kegelapan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, kalau Allah menyebut kata kegelapan disebut dalam bentuk jama' dhulumat. Adapun ketika menyebut cahaya disebut dalam bentuk mufrad, karena cahaya cuma satu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang tidak memiliki cahaya, maka tidak ada yang mampu memberi cahaya kepadanya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi. Tentu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Semua adalah miliknya Allah. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم, dan memberi petunjuk kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Adapun hidayah tertinggi disebut dengan hidayatu at-taufiq. Ini milik Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita minta dalam salat kita, ihdina as-sirat al-mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Begitu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita disebutkan namanya di dalam Al-Quran di 4 tempat, dan 1 dengan nama Ahmad. 2 telah kita sebutkan. Yang pertama dulu ya, yang terdapat dalam surah Ali Imran. Kemudian yang kedua yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, yang ada dalam surah Ali Imran. Kemudian dalam Al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
Dan Allah tidak mengatakan aba ahadim min abnaikum, tapi aba ahadim min rijalikum. Karena tidak ada anaknya Rasulullah yang laki-laki yang hidup lama. Semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Jadi Allah tidak mengatakan aba ahadim min abnaikum, tapi aba ahadim min rijalikum. Abna itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kata aulad juga. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Mencakup laki-laki dan perempuan. Abna juga demikian. Ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, di akhir ayat tentang al-mirath. Makanya Allah mengkhususkan di sini rijal, laki-laki. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Karena tidak ada anak laki-lakinya Nabi yang panjang umurnya. Terakhir yang meninggal adalah Ibrahim, putra beliau. Yang ketika meninggal Nabi mengatakan innal quluba la tahzan wa innal uyuna la tadma' wa innahu ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dalam ayat ini. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tempat yang ketiga, ayuhal ikhwah, yang terdapat di akhir Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud ila akhiri al-ayah. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Ditafsirkan oleh sebagian ulama bil ilmi nafi' wal amali salih liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah setelah Allah menurunkan ayat yang serupa di surah As-Saff. Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka. Wallahu mutimmu nurih. Dan dalam riwayat dibaca wallahu mutimmun nurah. Wallahu mutimmu nurihi mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Sama dengan ayat yang turun dalam surah Taubah, yuriduna ayyutfi'u. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ba Allah. Tapi Allah tidak mau illa ayyutimma nurah, kecuali Allah menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu tidak senang dan benci. Oleh karenanya ini juga merupakan siluan, merupakan hiburan, merupakan penyemangat, merupakan motivasi bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu mansur, ditolong oleh Allah. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan itu. Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha 'ibadiyas salihun. Jadi ketika Allah menurunkan ini, ayyuhal ikhwah, orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diutus dengan bil huda wa dinil haq. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini di Madinah memang selalu
ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka disebutkan dalam Al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah karena hasad. Padahal mereka mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tinggal di Madinah karena sifat-sifat Nabi terakhir telah mereka baca dalam At-Taurah, termasuk tempat hijrahnya, yaitu Madinah. Namun ketika nyata bahwasanya Nabi akhir zaman bukan dari golongan mereka, maka mereka tidak mengikutinya. Hasadan min indi anfusihim, disebabkan karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Nah, inilah bahayanya hasad, menghalangi seseorang dari kebenaran dan kebaikan. Nah, inilah yang menghalangi juga gembong orang-orang munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, untuk masuk ke dalam agama Islam karena hasad. Karena dia ini sebenarnya sudah disiapkan untuknya mahkota, sudah siap dilantik menjadi raja di Madinah. Begitu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang meninggalkannya. Makanya dia sakit hati, benci, hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Umayyah ibn As-Salt di Mekah, penyair jahiliyah. Tapi syair-syairnya semua itu syair-syair tauhid. Syair-syair tauhid. Kandungan ajaran Ibrahim alaihi salam. Tapi begitu Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk Islam. Sampai-sampai ya, orang-orang berkata kepadanya, "Ya Umayyah, kenapa kau tidak masuk Islam, mengikuti Muhammad? Padahal syair-syairmu selama ini sama dengan apa yang dia sampaikan." Ya, dia kemudian mengatakan, "Ya, kuntu uhaddatsu atau uhadditsu ana an-nabiyyul muntazar." Dia mengatakan juga dalam syair bahwa dari dulu sebenarnya saya berharap saya ini adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Jadi dia sebenarnya berharap dia yang diangkat menjadi nabi. Ya, tapi salah pilih, bukan salah pilih. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Sama juga dengan Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ini dia yang mengatakan perkataan itu. Oh, ini orang yang sangat benci kepada Nabi, tapi selalu diam-diam mendengar Nabi mengaji. Ya, bahkan dia pernah mendengar Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia kembali kepada kaumnya dan mengatakan, "Saya ini orang yang paling fasih dan mengetahui syair dengan berbagai macam jenisnya. Tapi baru saja saya mendengar dari Muhammad, ya, inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna asfalahu la mudhik wa inna a'lahu la muthmir wa innahu ya'lu wa la yu'la." Ya, dia mengatakan itu bahwasanya perkataannya laisa bi sihr wa laisa bi syair. Ya, bukan syair, bukan sihir, bukan mantra-mantra, bukan jampi-jampi. Perkataan yang ada kelezatan di dalamnya. Ya, dan asasnya bahkan dia perumpamakan Al-Quran yang dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pohon. Ya, asasnya subur dan buahnya lebat. Bahkan dia berkata la ya'lu wa la yu'la. Dia tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Ya. Dia alam bawah sadarnya. Ya. Adapun teori alam bawah sadar nanti bisa dijelaskan oleh Ustaz Syaibani. Ya, beliau pakarnya di situ. Pakar panas dan dingin dan Masya Allah. Ya, makanya orang-orang kemudian mengatakan bisa. Ya, celaka engkau wahai Walid. Akhirnya dia baru sadar. Ya, dia baru sadar ya bahwa dia ini secara tidak langsung membela Nabi. Tapi dia tidak mengikuti Nabi karena dia juga berharap seperti itu. Allah mengabadikan, rahmukallah. Allah mengabadikan perkataannya di dalam Al-Quran. Laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dia berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada salah satu di antara dua tokoh di dua tempat yang besar.
di Mekah dan Taif. Di Mekah yang dia maksudkan dirinya. Dia mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada saya? Saya ini orang yang terpandang, banyak harta saya, banyak anak saya. Kenapa diturunkan kepada seorang yang yatim, yang miskin, ya, yang dia maksudkan Rasulullah? Makanya Allah mengatakan, ya, setelah dia berkata seperti itu, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim, Allah mengatakan, ahum yaqasimuna rahmata rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat dari Tuhanmu? Nah, rahmat dalam ayat ini artinya an-nubuwah, kenabian. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagi itu, kata Allah. Kalian tidak berhak untuk protes. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu kepada siapa dan kemana dan di mana risalahnya dan siapa yang diutus dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Makanya dia juga tidak beriman karena hasad. Taib, kita kembali. Orang-orang Yahudi ini berusaha untuk terus mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang sifat mereka. Ayo al-ikhwah, orang-orang Yahud. Ya, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Setiap datang rasul ya kepada mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, sebahagian didustakan dan sebahagian bahkan dibunuh. Ya, Zakaria dibunuh oleh mereka, Yahya juga dibunuh oleh mereka, Isa alaihissalam berusaha untuk dibunuh oleh mereka, tetapi diselamatkan oleh Allah. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh dan menyalib Isa, tapi dimiripkan. Adapun Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kami mewafatkanmu, wahai Isa, menidurkanmu dan mengangkatmu kepada kami, yang akan turun di akhir zaman. Dan beliau diangkat ketika beliau masih sangat muda. Makanya Allah mengatakan, yukallimu an-nasa fil mahdi. Dia berbicara dengan manusia ketika dia masih bayi. Wakahla. Wakahla. Al-kuhul artinya masa tua. Padahal beliau diangkat ketika beliau masih muda. Jadi maksudnya nanti turun di akhir zaman berbicara dengan manusia. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dalam riwayat dibaca wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Turunnya Nabi Isa itu adalah alam, tanda hari kiamat. Jadi orang-orang Yahudi ini, ayyuhal ikhwah al-karim, berkata seperti itu, bahwa semua nabi dan rasul diutus oleh Allah bil huda wa dinil haq. Jadi seakan mereka hendak mengatakan tidak ada bedanya dengan engkau wahai Muhammad. Karena ketika ayat ini turun, dialah Allah yang mengutus nabinya bil huda wa dinil haq, ya, dengan agama dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Tambahan dari Allah. Dia yang mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan tidak sampai di situ, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk memenangkan Islam di atas semua agama yang ada sebelumnya. Makanya Nabi disifatkan musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi, membenarkan apa yang datang sebelum beliau, yaitu dari nabi-nabi dan rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tetapi Allah mengatakan muhaimin. Muhaimin artinya menghapuskan, menutupi, ya, karena beliau adalah nabi yang terakhir, dan semua agama yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah adalah agama Islam. Ayyuhal ikhwah, semua nabi dan rasul ya disebutkan seperti itu di dalam Al-Quran. Nuh alaihissalam, beliau mengatakan, in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya, saya diperintahkan untuk menjadi seorang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Begitu pula Musa alaihissalam, ya, beliau berkata kepada kaumnya, fa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum muslimin. Kepada Allah kalian bertawakal wahai kaumku jika kalian benar-benar muslim, berserah diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Yaqub mengatakan, "Inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Begitu pula Isa alaihi salam, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi fashhad bi anna muslimun. Yusuf alaihi salam, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits, fatir as-samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Ya, jadi semua nabi dan rasul mengatakan itu. Bahkan Bilqis alaihi salam, ya, Rabbi ghafirli, ketika dia masuk Islam ke agamanya Sulaiman, dia mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Sulaiman bahkan berkata seperti itu, utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Jadi semua nabi dan rasul, ya, menyatakan bahwa mereka adalah muslim. Tapi sekarang orang Yahudi dan Nasrani, adakah yang mau dikatakan muslim? Ya, tidak ada yang mau dikatakan muslim. Ya, tapi tidak mau juga dibilagi kafir. Muslim aku paling tidak mau juga dibilagi kafir, tidak dibilagi ekstrim. Ya, jadi mereka memang hidup dalam kebingungan. Ya. Dan Allah mengatakan, "Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, jadi mereka ini memang dasarnya tidak mau menerima kebenaran itu, al-haq itu. Ya, mereka selalu menyembunyikan kebenaran, al-haq. Makanya ketika di antara pemuka Yahudi mereka di Medina, Abdullah ibn Salam, dan ini termasuk di antara ulamanya orang-orang Yahud, masuk Islam, ayyuhal ikhwah, beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tanyakan aku kepada mereka. Tanyakan mereka tentang aku." Dan mereka belum tahu saya masuk Islam. Ya, akhirnya suatu hari orang Yahudi datang, Abdullah ibn Salam ini, ya, disuruh masuk ke kamar. Ya, dan Nabi bertanya kepada mereka, "Menurut kalian bagaimana itu Abdullah ibn Salam?" Apa kata mereka? Ya, ini adalah khiyaruna, ibnu khiyarina, kama qal, dia ini adalah orang pilihan, anak orang-orang pilihan di antara kami, ya, orang yang paling baik, begini-begini. Ya, tapi pas dikasih tahu bahwa dia sudah masuk Islam, nah, dikasih keluar langsung mereka bilang, "Wah, dia itu syarruna, orang yang paling buruk, anak orang yang paling buruk di antara kita." Ya, langsung berubah. Karena memang sifat orang-orang Yahudi seperti itu. Makanya mengapa mereka dimurkai di dalam Al-Quran, ghairil maghdub alaihim. Ya, mengapa? Karena mereka mengetahui yang hak, namun tidak mengikuti yang hak. Baik. Jadi Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida." Muhammadur Rasulullah. Dialah Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ketika Allah menyebut nama Rasulnya Muhammad, disandingkan dengan gelarnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan yang bersama dengan beliau para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir, ya, dan saling menyayangi di antara mereka. Jadi ini sifatnya para sahabat dan sifat orang yang beriman, saling menyayangi di antara mereka. Karena orang yang beriman itu 3 bagian disebutkan dalam surah Al-Hasyr: Muhajirin, Ansar, dan yang datang setelah mereka. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini sudah berlalu. Satu yang tersisa. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, yang datang setelah mereka. Yang datang setelah mereka. Yang mengikuti mereka. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, apa kata mereka? يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Ya Allah, ampunkan kami dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah berlalu sebelum kami. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami kebencian kepada siapapun dari kaum muslimin. Ya, makanya kalau ada yang ajarannya adalah menebar kebencian kepada sesama kaum muslimin, dia terlepas dari ayat ini. Karena dia mengatakan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kebencian di dalam hati kepada siapapun dari kaum muslimin. Ruhama'u bainahum tarahum, kalian melihat mereka ruk'a sujada, banyak rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sifatnya para sahabat. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Mereka ini sudah disebutkan sifatnya dalam At-Taurah dan dalam kitab Injil. Ya, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injili kazar'a akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya, mereka diperumpamakan seperti pohon yang kokoh, yang kuat akarnya, kemudian dia menjulang ke atas, banyak tangkainya dan dibuahi, dan buahnya ini sangat bermanfaat. Ya, makanya Allah mengatakan yu'jibu az-zurra', dan pemandangan yang seperti ini membahagiakan yang menanamnya. Az-zurra', para petani kalau melihat buah-buahan, tanam-tanaman yang ia tanam itu tumbuh dengan subur, mereka bahagia. Liyaghidha bihimul kuffar, dan membuat orang-orang kafir itu semakin benci. Makanya ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, siapa yang mencela sahabat kafir. Ya, yang mencela sahabat Nabi kafir. Karena Al-Quran mengatakan itu. Liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu minhum wa 'amilas salihati maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi yang ketiga ya ikhwah, adapun yang lainnya ya masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi mengatakan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amanna billah wa bil yaumil akhir wa amanna bit Taurah wa amanna bi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa amanna bi Yusuf wa Sulaiman." Ya, jadi mereka mengatakan kami sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada At-Taurah, kemudian beriman kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa, Harun, Sulaiman. Mereka berkata, wa hadzal qadru yakfina. Itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kembali mereka menyindir Nabi. Dia bilang cukup bagi kami. Ya. Maka turun firman Allah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Di awal surah Muhammad. Ya. Adapun orang yang beriman, para sahabat, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Orang yang beriman begitu, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan keyakinan Muhammad adalah yang terbaik dari semua nabi dan rasul itu. Makanya di dalam Al-Quran, kafir terhadap satu nabi itu sama dengan mendustakan semua nabi. Ya, kadzabat 'adunil mursalin. Allah mengatakan kaum 'Ad telah mendustakan siapa? Al-mursalin, semua rasul. Padahal cuma satu rasul yang diutus kepada mereka. Kadzabat Thamudu al-mursalin. Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ya, Syu'aib yang diutus di negeri Madian. Tapi Allah mengatakan ashabul aikah, kaum Madian telah mendustakan semua nabi dan rasul. Padahal cuma satu nabi yang diutus di tengah mereka. Jadi mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semuanya. Makanya orang yang beriman la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Makanya orang Yahudi berkata seperti itu. Ya kami sudah cukup, tidak perlu beriman kepada Muhammad. Makanya turun ayat ini. Ya. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulih.
Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulih. Mereka hendak memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaqulun, mereka berkata nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, kami beriman dengan sebagian, yang lainnya tidak beriman dengannya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan yang lain. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang hak. Ya, maksudnya sebenar-benar orang kafir. Ya. Adapun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk cinta kepada Nabi dan Rasulnya yang diutus oleh Allah. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina ittaba'uhu wa hadzal nabi. Sesungguhnya orang yang paling berhak, ya, inna awlan nasi bi Ibrahim, dengan Ibrahim adalah yang mengikutinya, wa hadzal nabi, dan nabi yang diutus ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula Musa alaihi salam. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah ada orang Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan seruanku, dakwahku, dan mereka tidak beriman illa haqqa 'ala Allah yudkhilahumun nar, melainkan Allah berhak untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya. Jadi Allah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan yang memalingkan manusia dari jalan Allah, sungguh tersesat jalan mereka. Walladzina amanu wa 'amilus salihati, adapun orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, wa amanu, dan beriman bima nuzzila ala Muhammad, dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaffara anhum sayyi'atihim, dihapuskan dosa-dosa mereka oleh Allah, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, dan diperbaiki kondisi dan keadaan mereka. Jadi ayo al-ikhwah, ini tempat yang keempat Allah menyebut nabinya. Kemudian satu ada Ahmad, ya, sebagaimana perkataan Isa alaihi salam, ya, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, saya diutus kepada kalian membawa kitab musaddiqan lima baina yadayya min wa mubashshira, ya, wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberi kabar gembira. Makanya Allah menyebut beliau di dalam Al-Quran wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Isa ini wajihan artinya dzu makanah, memiliki tempat yang mulia di sisi Allah, yang perkataannya, permohonannya didengar. Sama firman Allah di akhir Al-Ahzab, la takunu kalladzina adaw Musa fabarrahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Nabi Musa itu wajiha di sisi Allah, memiliki makanah, memiliki kedudukan, memiliki tempat yang mulia di sisi Allah, sampai beliau memberi syafaat kepada saudaranya Harun, diangkat menjadi nabi bersamanya. Ya, beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memberi syafaat kepada saudaranya Harun, dan dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Begitu pula Isa alaihi salam wajihan fid dunya wal akhirah. Beliau memiliki kedudukan di sisi Allah di dunia, dan di antara makna wajihan di sini adalah yang menunjukkan manusia kepada nabi yang terakhir di dunia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad di sini ayyuhal ikhwah disebutkan oleh para ulama bisa mubalaghah li al-fa'il atau mubalaghah li al-maf'ul. Ahmad mubalaghah lil fa'il, artinya yang banyak memuji Tuhannya, atau Ahmad yang paling terpuji. Ya, karena nabi kita terpuji dari segala sisi. Ayyuhal ikhwah, bahkan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim sallallahu alaihi wasallam. Adapun wajihan fil akhirah, Isa alaihi salam wajihan fid dunya, menunjukkan dan memberikan kabar gembira akan kedatangan Rasulullah di akhir zaman. Adapun di akhirat, ya, ketika semua orang datang kepada Adam, kemudian datang kepada Ibrahim, Nuh,
datang kepada Ibrahim dan Musa untuk segera disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, fasl qada, ya, karena mereka itu sudah bosan dan capek menunggu. Ya, bayangkan, tidak ada kepastian dalam penantian. Makanya mereka minta kepada nabi-nabi Allah segera mereka disidang. Ya, akhirnya mereka datang kepada yang terakhir Isa alaihissalam, dan Isa mengatakan idhabu ila Muhammad wajihan fil akhirah. Wajihan fid dunya, wajihan fil akhirah. Idhabu ila Muhammad. Pergi kalian jumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itulah makanah kedudukan Rasul kita, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, Allah bahkan membelanya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kata para sahabat, kami dulu selalu giliran berjaga di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun firman-Nya wallahu ya'simuka minan nas. Allah mengatakan innaka fainakal mustahzi'in wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini perintah Allah kepada Tuhan, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan jaminan innaka fainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar wa sawfa yus'alun. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya, alaysallahu bikafin 'abda, bukankah Allah telah mencukupkan hambanya? Yang dimaksudkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika beliau diejek meninggal anaknya Ibrahim, ada yang mengatakan Muhammad abtar, Muhammad sudah terputus keturunannya, sudah terputus kebaikannya. Allah yang membalasnya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika beliau diejek oleh orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan Tuhanmu telah meninggalkanmu dan marah kepadamu, setelah lama tidak turun wahyu, turun firman Allah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya Aisyah mengatakan ma ra'aitu rabbaka illa yusri'u ila hawak. Ya Rasulullah, saya tidak melihat Tuhan Anda, Tuhanmu, melainkan terus memberikan apa yang engkau inginkan. Ya, itu yang diinginkan oleh Rasul kita, dan keinginan terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umatnya, untuk kita semua. Makanya semua Nabi dan Rasul diberikan doa yang mustajab. Mereka telah mengambilnya di dunia, kecuali Nabi kita menyimpankan di akhirat untuk umatnya. Ya, dan beliau akan mendapatkan tempat yang mulia dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya rasa demikian pengajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kecintaan kepada Rasulnya yang dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau, ya, mengikuti petunjuk beliau, sampai kita dikumpulkan bersama dengan beliau dan meminum langsung dari telaganya beliau, dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan Ustaz Syaibani untuk memberikan tambahan faidah. Tafadhal Syekh. Syukran Ustaz Harman, banyak faidah ya. Cuman saya lihat perlu sebagian ayat kalau dibaca diterjemahkan. Iya. Ini biasa ngajar di orang Arab jadi tidak diterjemahkan. Masya. Iya, ada yang tidak diterjemahkan. Iya, betul. Iya, jadi pertama saya sangat mengapresiasi sekali ya, materi Ustaz Harman tadi cukup luas dan memang itulah keindahan Al-Quran.
Jadi ini semakin kita belajar Quran semakin luar biasa. Banyak hal yang sebenarnya di masyarakat atau sekarang ini kadang orang bicara yang tidak jelas, ujung pangkalnya karena sebab itu ya kurang memahami Al-Quran. Ini motivasinya dua hal kalau saya. Pertama, harus banyak kita menghafal ya, menghafal Al-Quran. Yang kedua, harus kita banyak memahami makna-maknanya. Dan orang Arab saja kalau belajar Al-Quran masih harus belajar lagi kata-kata yang asing ya bagi mereka, karena tidak semua bisa langsung difahami. Satu saja tadi saya teringat bahwa Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran itu, kalau nabi-nabi yang lain disebut langsung namanya, ya Zakaria, ya Saleh, dan seterusnya para nabi. Tapi khusus Rasulullah SAW itu sebagai bagian daripada bentuk kemuliaan Nabi kita SAW, ketika disebutkan namanya bukan dalam rangka untuk dipanggil, begitu ya Ustaz Arman ya? Ya, bukan rangka dipanggil, tapi dalam rangka menjelaskan Muhammadur Rasulullah dan ayat yang dibaca Ustaz tadi. Jadi ini mengajak kita untuk banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap saat, pernah kan dengar ceramah dari Syekh ya tentang sholawat, bagaimana semua waktu atau kebanyakan waktu dari para seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya akhirnya diberikan semua doanya ya dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz Harman. Insyaallah ini saya minta komitmen dan kesungguhan kita semua, maksimalkan kehadiran lagi, menyebarkan flyer. Semuanya sudah masuk di grup kan? Ini kalau bisa ada grup kita, grup jamaah. Pak Darmin, masih ada kirisnya lalu? Kiris masuk grup toh? Iya. Kalau bisa ditempel supaya masuk di grup, semakin kita memaksimalkan. Dan ini ada ikhwah tadrib kita nanti kalau bertugas, ikuti kajian Ustaz Harman ini rutin, karena insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Saya secara pribadi ya banyak mengambil tadi, Masya Allah, keluasan ilmu dan keluasan penjelasan beliau ya terkait dengan ayat-ayat dan bagaimana kaitan ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan kepada Ustaz Harman. Satu atau dua pertanyaan. Iya, beliau kayaknya lagi kurang sehat. Ya, syafahullah. Kita cukupkan dan kita doakan beliau senantiasa dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Siap ya, semua hadir terus setiap hari Ahad kan? Iya. Kita dapat lahir batin ini, Masya Allah. Masih ada jamuan Pak Darwin? Oh ya, ada tahu iya. Ada perkopian dan pertehan. Iya. Ada, kita sudah dikasih siraman rohani, dan insya Allah kita akan menikmati siraman jasmani. Ya, harus seimbang. Ya, kita harus senantiasa seimbang. Tapi sebelum saya tutup, saya punya satu cerita. Boleh? Satu cerita. Tidak cukup 2 menit. Seorang raja yang memiliki 4 istri. Waduh, menarik enggak? Menarik. Ya, jadi ada kaitannya yang disampaikan Ustaz Harman. Ya, saya ini kan suka pacarita. Jadi seorang raja yang punya 4 istri ini, istri pertamanya diabaikan, tidak diurusi, pokoknya diabaikan. Kemudian istri yang kedua itu susah senang biasa berbagi sama dia, diskusi.
Istri ketiga, dia sangat cintai. Istri keempat, ya, dia sayangi karena fisiknya. Ya, kalau ini yang ketiga dicintai karena suka berbagi, kemudian memang ada hubungan, ya, kecintaan yang luar biasa. Ketika sang raja ini mau wafat, dia rasa sudah ajalnya dekat, dia mengatakan begini. Dia panggil istri yang keempat. Dipanggil istri yang keempat datang, saya ini ajalku sudah dekat. Maukah engkau menemani saya? Maka istri yang keempat mengatakan, tidak, saya tidak bisa, langsung pergi. Bagaimana sakitnya sang raja hatinya. Kemudian dipanggillah istri yang ketiga. Istri yang ketiga dipanggil, saya sudah dekat ajal saya. Selama ini saya sangat mencintaimu, temani saya. Dia bilang, minta maaf, saya memang mencintaimu, tapi saya tidak bisa mengikutimu. Kemudian dipanggillah istri yang kedua, wahai fulanah, kesini. Ya, akhirnya istri yang kedua ini mengatakan, wahai suamiku, wahai sang raja, saya sangat mencintaimu. Ya, kita senantiasa berbagi suka dan duka, tapi saya hanya bisa mengantarmu sampai di kubur. Ya, lalu pergilah istri yang kedua itu. Akhirnya dari kejauhan, dari balik pintu menyaut suara, ya, saya siap menemanimu. Ya, saya siap menemanimu. Ini istri yang pertama, tapi datang dalam keadaan lusuh, pucat. Sang raja ini sedih. Aduhai, kenapa saya meninggalkan kamu? Kenapa saya tidak mengurusi kamu? Kenapa saya tidak perhatikan kamu? Akhirnya kamu pucat, lusuh, tapi kamu yang mau menemani saya. Ini hanya sebagai perumpamaan, Bapak sekalian. Perumpamaan. Istri yang pertama tadi yang lusuh, itu sebenarnya amalan kita. Sebenarnya amalan kita yang kadang tidak kita perhatikan. Ya, kita tidak perhatikan, dia amalan kita yang kita kadang abaikan, padahal dia akan menolong kita nanti di alam barzah. Ya, istri yang kedua itu jasad kita. Jasad kita akan menemani kita, tapi hanya sampai di kubur saja. Dia tidak bisa menolong kita. Ya. Kemudian istri yang ketiga adalah keluarga. Yang dia mencintai kita, kita mencintai mereka, tapi ya tidak bisa juga menolong kita. Dan istri yang keempat adalah teman-teman yang buruk, yang nanti ketemu kita kalau butuh saja, tapi mengajak kepada keburukan, dan setelah itu kalau kita ya di alam barzah nanti dia ya angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat dan tidak bisa memberikan pertolongan. Barakallahu fikum. Tidak. Pada hakikatnya setiap kita sudah beristri 4. Nah, itu poinnya. Itu 4 istri kita yang akan ya membersamai kita, dan ternyata yang pertamalah yang kadang tidak kita perhatikan, tapi kasihan, begitulah manusia. Padahal dia yang menemani kita nanti di alam barzah. Ya, jadi kalau ada kedua, ketiga, pertama tetap yang utama, karena dia yang menemani kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.